إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Hebati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga selalu dan senantiasa Allah jaga, Allah kembali limpahkan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari selalu dan senantiasa mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Tentunya limpahan-limpahan nikmat ini harus kita syukuri dengan selalu bertakwa atau beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Salah satu bentuk kenikmatan adalah kita berada di salah satu rumahnya Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat atau sebaik-baik tempat yang Allah cintai di bumi yang Allah hamparkan tanahnya ini adalah masjid-masjidnya atau rumah-rumahnya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan, kita sanjungkan kepada baginda Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Ahibati azakumullah wa iyyakum. Al-Quran atau pesan-pesan di dalam Al-Quran itu kaya akan sudut pandang, kaya akan makna-makna tersirat. Dan manusia, kita ini sebagai manusia terkadang berbeda sudut pandangnya dengan apa yang disudut pandangkan sama Al-Quran. Sebagai contoh, kita menganggap musibah itu sebagai hal yang baik. Benar atau salah? Musibah baik atau enggak? Tergantung. Musibah rata-rata kita anggap buruk. Padahal sejatinya tidak setiap musibah itu buruk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi dari apa yang kalian benci itu terdapat kebaikan di dalamnya. Ini merupakan salah satu sudut pandang yang dikemukakan oleh Al-Quran. Sudut pandang yang lain yang bisa kita ambil pesan-pesannya juga di dalam Al-Quran adalah sudut pandang ketika Allah mengibaratkan atau menjadikan permisalan sebuah bangsa atau sebuah kampung atau sekumpulan RT RW gitu ya, dalam lingkup yang paling kecil itu keluarga. Jika rusak atau hancur, maka awalnya pasti dari atas. Kehancuran itu dimulai dari atas. Nah, kalau di Al-Quran ini disebutnya dengan elit. Setiap bangsa, setiap budaya, setiap negara atau kampung itu ketika akan hancur maka diawali dengan hancurnya tingkah lakunya para elit, orang-orang yang ada di atas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan jika kami berkehendak akan menghancurkan sebuah kaum atau golongan atau di sini bangsa, negara, maka diawali dengan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kami jadikan para elit-elit yang ada di dalamnya itu berbuat fasik. Fasik tidak hanya 1-2 dosa, tapi banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Fahaqqa 'alaiha al-qaul. Kemudian Allah punya hujah buat melakukan penghancuran. Fadammarnaha tadmira.
maka Allah hancurkan. Kami punya alasan untuk menghancurkan kaum tersebut dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Surat Al-Isra ayat 16. Ini sebuah pesan yang bisa kita tadabburi bersama, bahwa di dalam Al-Quran Allah jadikan gambaran elit ini jika rusak maka rusak pula tatanannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebut elit ini dengan kata al-mala'u. Jadi di banyak firman Allah Ta'ala ada waqala al-mala'u, dan berkata para elit, berkata para bangsawan. Waqala al-mala'u. Al-mala' bisa diartikan sebagian dalam kosakata bahasa Arab itu diartikan dengan berisi. Artinya berisi. Mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan berisi di sini bisa bahwa para elit ini berisi tangannya dengan kekuatan, berisi pikirannya dengan ilmu yang ia peroleh, berisi kantongnya dengan harta yang ia miliki. Maka jika akan melakukan kerusakan, rusak semua tatanannya, bangsanya, kampungnya, negaranya, atau peradabannya. Waliyadzubillah. Namun jika kita orang awam melakukan kerusakan, maka kerusakannya dampaknya mungkin kecil untuk kalangan dia sendiri atau mentok-mentok lingkungannya, tidak sebesar para elit. Dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran kelak di hari kiamat bahwa ada orang-orang lemah, ada orang-orang jahil yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka disebabkan karena sebab para elit yang menyarankan mereka berbuat kezaliman atau kesesatan. Dalam surat Qaf disebutkan yauma tuqallabu wujuhum, tatkala Allah balikkan muka-muka mereka para jahil dan yang sesat ini finnar, di dalam api neraka. Kemudian mereka berkata, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dulu kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ayatnya menyebutkan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Aku atau kami ini dulu taat sama sadatana, pembesar-pembesar kami, wa kubara'ana. Kubara ini bisa diartikan kabir atau besar, orang-orang yang besar, orang-orang elit. Fadalluna sabila, mereka yang menjerumuskan kami ke dalam kesesatan. Kemudian mereka berdoa di neraka, mereka doa juga, Rabbana atihim di'afaini minal adab, ya Allah berikan mereka azab 2 kali lipat dari apa yang kami dapatkan, disebabkan karena mereka menjerumuskan kami ke dalam kesesatan dulu ketika di dunia. Maka ini dampak yang paling besar, bahwa kezaliman yang disebabkan oleh para elit, atau minimalnya kalau dalam lingkup yang paling kecil keluarga, itu efeknya pasti yang ada di wilayahnya dia. Potret masa depan pengembalian hak-hak ini nanti juga akan terjadi ketika di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'dunal huququ ila ahliha. Nanti di hari kiamat kita akan dihadapkan kepada pengembalian hak-hak yang dulu belum sempat kita dapatkan ketika di dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis ini lanjutannya, itu nanti akan ada kambing yang ngadu sama Allah, ya Allah, dulu saya ditanduk sama kambing yang punya tanduk ini, dulu saya nggak punya tanduk nih. Maka dia minta sama Allah supaya Allah kasih dia tanduk, kemudian nyeruduk balik kambing yang dulu pernah nyeruduk dia ketika di dunia. Sampai hal sepele ini Allah kembalikan haknya kepada pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalim." Maka jangan sekali-kali nih orang-orang yang berbuat kezaliman, Allah lalai, Allah lupa sama apa yang mereka buat. Innama yuakhiruhum, sungguhnya
mereka ini sedang ditakjil, ditangguhkan hukumannya. Liyaumin, nanti akan ada hari di mana tasqasu fihil absar, mereka bakal terbelalak lihat hasil apa yang sudah mereka perbuat ketika di dunia. Maka momen-momen baik ini seharusnya kita maksimalkan, apalagi di bulan Ramadan, dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Ibnu Majah bercerita atau mengisahkan tentang sebuah kisah terkait dari ayat ini, surat Ibrahim. Beliau bercerita bahwa dulu perang Khaybar terjadi, itu berbarengan dengan datangnya golongan Ja'far bin Abi Thalib ke Khaybar. Jadi Ja'far bin Abi Thalib bersama gerombolannya itu datang dari Habasyah, Ethiopia. Sebelum orang-orang muslimin pergi berhijrah ke Yasrib atau Madinah, itu orang-orang muslim dulu hijrahnya ke Ethiopia atau Habasyah dulu namanya. Nah, berbarengan dengan itu, pas dapat kemenangan di Khaybar, Ja'far, sahabat Ja'far dengan golongannya itu juga datang. Maka kata Nabi, aku tidak tahu nih, mana yang lebih aku utamakan kebahagiaannya. Datang saudara-saudaraku dari Habasyah atau kemenangan orang-orang Islam ini di Khaybar. Maka tatkala datang Ja'far, beliau berkata kepada golongannya, wahai saudara-saudaraku, saya minta oleh-oleh, katanya. Oleh-olehnya berupa apa? Ceritakan kepada saya atau kepada kami tentang hal besar apa yang terjadi di Habasyah. Maka salah seorang perempuan muda itu maju ke depan. Ya Nabi, ketika kami di Habasyah dulu, kami duduk di pinggir jalan, ingin melanjutkan dakwah di sana, di Utopia. Tiba-tiba ada nenek tua. Nenek tua itu memanggul air di kepalanya. Jadi ngangkat air pakai kepalanya. Kemudian di belakangnya lewat pemuda kekar badannya, iseng guncangin punggungnya nenek yang bawa air tadi, diguncang sampai tumpah airnya. Kemudian apa kata nenek tadi? Ya ghulam, wahai pemuda, engkau akan mengetahui kelak nanti di hari kiamat. Idza wada'allahu kursi, ketika Allah naruh kursi di persidangan kelak. Kemudian wajal awalina wal akhirin, kemudian datang dari generasi awalnya manusia sampai yang akhir. Wa takallamul aidi wal absar, kemudian ngomong nih tangan sama mata, bukan lagi mulut. Kemudian nenek ini melanjutkan, sata'alamu amri wa amruka ghadan, kita akan lihat nih perkara kita hari ini antara diriku dan dirimu besok di hari kiamat. Nabi mendengar cerita ini tersenyum. Kemudian berkata, sodaqat, thumma sodaqat. Perempuan nenek itu betul dan maha benar bahwa semua hak, semua kezaliman walaupun sekecil hal itu akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kezaliman mendapatkan balasannya kelak di hari kiamat, jika hak-hak yang tidak kita dapatkan di dunia Allah balas kembali, Allah berikan hak kita nanti di hari kiamat, maka bagaimana dengan sholat tarawih kita, puasa kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Maka tentunya ketika Allah tidak menutup mata atas keburukan, pastinya Allah juga tidak akan menutup mata dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.